Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mang Dayun, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah cerita horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Dayun akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Weton Kramat. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Wamia. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang sudah saya sertakan, ada di deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selesai sarapan, Yayu langsung menemui mereka untuk berpamitan. Petrus terlihat canggung. Bu Waluyo duduk santai memangku satu pahanya, sementara Pak Waluyo nampak ingin bicara. "Yayu, kamu pulangnya diantar sama Petrus, biar aman." Yayu menanggupkan kedua tangannya di depan dada. Ia sudah tahu kalimat itu akan dilontarkan Waluyo. Kalimat tawaran yang penuh intrik. Yayu harus ekstra hati-hati. "Terima kasih Ndoro, tapi maaf, saya lebih suka naik angkutan umum." "Angkutan umum berdesakan Yayu, kamu itu lagi gak sehat." "Saya kuat kok Ndoro, lagian di angkutan umum lebih merakyat, lebih menikmati perjalanan tanpa canggung." "Oh, ngono ya." Celetuk Waluyo nampak tidak rela. "Iya Ndoro." Percakapan singkat itu berakhir dengan Waluyo setuju pada kemauan Yayu. Ia dibiarkan pulang menggunakan angkutan umum. Selama berada di terminal, Yayu merasa risau. Walau di tengah keramaian, sepasang matanya begitu awas menatap sekeliling. Waspada jangan sampai Waluyo mengirim utusan untuk menculiknya. Namun sampai ia menaiki bus dan kendaraan itu sudah melaju membelah jalanan, tidak ada tanda-tanda bahaya. Untuk membuang napas kasar, ia meluruskan kedua kaki dan menyadarkan punggung pada sandaran kursi. Mencoba berlaku rileks. 12 jam perjalanan dari Jakarta menuju dusun. Tentu saja Yayu tiba sudah malam. Memang baru jam 8 malam, tapi namanya kehidupan di dusun. Suasana sudah sepi di jam seperti itu. Yayu benar-benar rindu pada sosok ibunya. Rasanya sudah lama tidak mencicip masakan ibu. Masakan sederhana tanpa banyak bumbu. Mengingat itu membuat Yayu mempercepat langkah. Setibanya di depan rumah, didapati rumah itu gelap gulita. Lampu tidak dinyalakan dan halaman penuh rumput liar. Yayu lalu teringat ucapan Waluyo bahwa ibunya sudah melunasi hutang dan kini membangun usaha. Apakah usaha di tempat yang baru? Yayu menggaruk ujung dagu, berupaya berpikir keras. Tidak seberapa lama kemudian, terdengar gemerasak langkah dari arah sawah yang berada di belakang rumah. "Siapa di situ? Bu Aminah sudah lama pindah," tegur seseorang yang menyadari kehadiran Yayu. Yayu yang kenal betul akan suara Bu Suketi langsung mendekati. "Ini Yayu, ibu saya sudah pindah kemana ya?" "Wah, kamu Yayu, kenapa pulangnya malam-malam begini?" "Ya, mau gimana lagi Bu, berangkat dari Jakarta pagi-pagi nyampe sini ya, udah malam." "Oh gitu ya. Ya udah, kamu langsung aja ke rumah baru ibu kamu. Gak jauh kok dari sini," ujar Bu Suketi. Selanjutnya dia menjelaskan di mana persisnya alamat baru tersebut. Tak membuang waktu, Yayu langsung menuju ke sana. Melangkah tergesa-gesa, ia akhirnya tiba di depan rumah baru ibunya. Rumah lantai 2, yang mana lantai 1 sebagai toko sembako dan lantai 2 dijadikan hunian. Sayangnya, di rumah itu pun tak ada siapa-siapa. Toko dalam posisi tutup. Dari lantai 2 samar terdengar bunyi radio tua.
Radio tua yang diboyong dari rumah lama. Musik tradisional Jawa yang menyayat kalbu mengalun lembut dalam siaran radio itu. "Bu, aku pulang," teriak Yayu ke arah lantai 2. "Bu, Yayu pulang. Buka pintunya, Bu. Bu." Hening. Berkali-kali memanggil tapi tidak ada sautan. Yayu merasa bahwa ibunya sedang tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu, ia berinisiatif mendatangi tetangga terdekat untuk bertanya. Sekiranya ada yang tahu kemana ibunya pergi. Kintal yang dibeli ibunya tergolong luas, sehingga jarak ke rumah tetangga lumayan jauh. Yayu melewati jalanan yang sepi dan gelap. Bagian kiri dan kanan jalan berjajar pohon-pohon trambesi. Belum ada separuh jalan, Yayu melihat sesosok pria kekar berdiri menghadang. Ia merasa mengenal perawakan sosok itu. Demikianlah, Yayu akhirnya berbalik dan berlari sekuat mungkin. Namun sekuat apapun berlari, langkah kaki pria itu 10 kaki lebih cepat darinya. Yayu dibekap serta digiring ke dalam mobil yang terparkir tak jauh dari lokasi tersebut. Ternyata di dalam mobil sudah menunggu seorang wanita. Ia duduk di balik kemudi dan segera melanjutkan mobil sesaat setelah Yayu dibawa masuk. Sewu Kuto, lagu milik Dudi Kempot, diputar dalam mobil yang membawa Yayu. Untuk beberapa saat, tidak ada pilihan lain selain menikmati tiap lirik yang mengalun. Lagu Sewu Kuto masih berputar. Lagu itu belum selesai manakala si wanita berucap datar. "Yuk, kalau denger lagu ini, apa kamu gak sedih mengingat Resworo? Biar begitu, dia dulunya manusia seperti kita." Yayu menenggus. Ia membuang padang ke jok belakang, di mana kobar-kobar besar tersusun tidak rapi, berantakan karena terburu-buru. "Ngapain sedih? Toh, saya gak cinta sama dia. Harusnya saya yang bertanya sama Ndoro Ibu, kenapa meninggalkan Pak Waluyo?" Wajah Bu Waluyo seketika menegang. Meski demikian, ia tetap fokus mengemudi. Sementara Petrus, yang sebelumnya membekap tubuh Yayu, kini nampak canggung. Dia hanya menjalankan perintah Bu Waluyo. "Gak ada waktu untuk menjelaskan, yuk. Saat ini kita harus secepatnya kabur. Waluyo sedang mengincar nyawa kita," tegas Bu Waluyo. Yayu makin tak paham apa yang sebenarnya terjadi. Bukan tetapi melihat ekspresi Petrus dan Bu Waluyo yang mirip buronan, Yayu ikut tak tenang. "Jangan khawatir, yuk. Ibumu sudah lebih dulu saya selamatkan. Kita akan ke sana, ke tempat ibumu berada." Pernyataan Bu Waluyo membuat pikiran Yayu mengembara kemana-mana. Yayu menatap gamang ke arah Bu Waluyo. Pada saat itulah, Yayu sadar bahwa dandanan Bu Waluyo sudah berubah drastis dari tradisi bangsawan yang selama ini tersemat. Rambut yang biasa disanggul tinggi, kini digelung seadanya. Kebaya modern yang kerap melekati tubuh sintalnya tidak lagi menjadi pemandangan khas. Kini hanya memakai kaos putih polos. Wajahnya natural tanpa makeup kejawen. Bu Waluyo sungguh cantik dengan tampilan seperti ini, mirip ABG. Yayu masih mengamati, hingga pandangannya terpaku pada 3 lembar tiket pesawat di atas dashboard mobil. Maaf Ndoro, sebenarnya kita mau kemana?" Yayu berusaha sopan bertanya. "Kita akan terbang ke kota Kendari, yuk. Sebaiknya pakaianmu segera diganti agar Waluyo gak mengenali kita di bandara," balas Bu Waluyo. Yayu meringis mendapati pakaian di tubuhnya adalah pakaian yang sama saat dirinya meninggalkan kediaman Waluyo. Petrus lantas disuruh membuka tas milik Bu Waluyo dan mengeluarkan sepasang pakaian yang baru saja dibeli hari itu. Pakaian yang sama sekali tidak akan dikenali oleh Pak Waluyo. Petrus memejamkan mata saat Yayu berganti pakaian. Begitu pula Yayu saat Petrus mengubah penampilannya. Mereka bertiga telah sempurna dalam hal penyamaran. 10 jam perjalanan. Mereka akhirnya tiba di Jakarta saat hari sudah pagi
Mobil dikembalikan ke rental dan mereka diantar ke bandara. 3 orang tersebut langsung menuju bagian check-in. Sementara di kediaman Waluyo, pria yang kerap disapa Ndoro Kakung itu cukup shock mengetahui istrinya kabur. Dia menelpon Petrus tapi nomornya tidak aktif. Setelah menimbang segala kemungkinan, Waluyo yakin bahwa istrinya berada di bandara dan akan kabur ke kota lain. Sementara itu, Petrus yang disuruh menculik Yayu untuk dibunuh juga hilang kabar. Waluyo sekarang bingung. Kenapa semua ini berjalan tidak sesuai skenario yang dibuatnya? Dia pun menyusul ke bandara, mondar-mandir mencari sosok istrinya. Waluyo tak tahu, sudah sejam yang lalu, pesawat yang ditumpangi lepas landas. Waluyo frustasi, berkali-kali ia melayangkan tinju ke udara. Slumun, selamat. Biarpun kurang hati-hati, tapi masih diberi keselamatan. Bu Waluyo, Yayu dan Petrus tiba dengan selamat di kota Kendari. Mereka dijemput oleh sepupu Bu Waluyo yang berdomisili di sana. Yayu sudah tak sabar ingin bertemu ibunya, saat yang lain menutup hidung. Yayu justru mengabaikan aroma terasi, udang yang menjadi ciri khas kota itu. Pikiran Yayu benar-benar terfokus pada bayang wajah sang ibu. Tangis Yayu pecah kala tiba di rumah kontrakan ibunya. Ibu dan anak itu saling melepas rindu. Ibunya mengatakan kalau tabungan mereka lebih dari cukup untuk memulai usaha yang baru di kota Kendari. Di tempat itu pula, Bu Waluyo membeberkan semuanya. Alasan mengapa mereka harus kabur dari jangkauan Waluyo. Bahwa selain menjalankan santet 3 generasi, Waluyo juga sedang mendalami suatu ilmu sakti, yang mana salah satu syaratnya menumbalkan istri sendiri. Untuk diketahui, Bu Waluyo ini bukanlah istri pertama. Sebelumnya, sudah 3 wanita yang dinikahi Pak Waluyo dan kesemuanya mati di tangannya. Lalu bagaimana dengan Petrus? Kenapa dia tidak setia pada Pak Waluyo? Padahal gaji yang diberi tidak main-main. Petrus dengan ekspresi jijik pun menjelaskan bahwasanya Pak Waluyo menyimpang perilaku seksualnya. Ia kerap memaksa Petrus untuk melakukan hal yang tak senonoh dengannya. Tuhan menciptakan Adam untuk Hawa, bukan Adam untuk Melkianus, Fransiskus untuk Bartolomeus. Demikianlah Petrus harus kabur. Jika masih berada di Jakarta, maka sangat mudah bagi Waluyo menyewa pembunuh bayaran kelas kakap untuk mengejar Petrus. Bu Waluyo dan Petrus bisa saja kabur secara terpisah. Namun mengingat kebaikan hati Yayu yang pernah membantu Bu Waluyo terbebas dari santet yang dijalankan Nyi Ratni dan Sundari, keduanya bersepakat menyelamatkan Yayu dan ibunya dari rencana pembunuhan. Petrus juga membeberkan bahwa mayat-mayat yang pernah dihabisi dikuburkan di tengah hutan, persisnya di depan gubuk, di mana Yayu menjalankan ritual. Yayu tidak menimbrung saat Petrus dan Bu Waluyo bercerita. Ia mendengar dengan seksama. Sesudah itu, ia menarik kesimpulan. Ternyata menyimpan dendam terlalu lama akan membuat seseorang nekat melakukan berbagai upaya balas dendam. Sakit hati itu manusiawi. Mengampuni itu ilahi. Ampunilah kesalahan orang lain. Bukan karena orang itu layak diampuni, namun dengan mengampuni, kamu mendapatkan dirimu kembali. 2 tahun berlalu, di kota itu pula, Yayu akhirnya bersunting oleh Petrus. Awalnya Yayu keras hati, tapi melihat tekad dan kesungguhan pria timur itu, dirinya luluh. Kehidupan pernikahan mereka berjalan harmonis. Hanya saja, kondisi tubuh Yayu tak kunjung membaik meski telah banyak berobat. Termasuk orang pintar pun sama saja. Salah satu orang pintar menganjur agar Yayu mengembalikan selembar wajah yang dulunya diambil dari kamar Nyi Ratni. Sempat lupa, Yayu akhirnya ingat kalau dia memang masih menyimpan kertas raja itu dalam saku bajunya. Herannya, walau baju itu sudah dicuci berulang kali, kertas raja dalam saku baju tersebut tetap utuh. Tulisannya sama sekali tidak pudar. Gambar-gambar aneh yang terlukis di atasnya seolah hidup dan bergerak. Wajah itu dibuat khusus oleh Nyi Ratni untuk Pak Waluyo
yang mana merupakan salah satu ajian ilmu rawa rontek yang tengah didalaminya. Mengembalikan kertas raja itu ke kamar Nyi Ratni sama saja mencari perkara baru. Yayu dan Petrus tak berani mengambil resiko jika harus kembali ke tanah Jawa. Demikianlah Yayu akhirnya meninggal dalam kondisi sangat memprihatinkan. Mirip kondisi yang umum dialami orang yang memiliki ilmu rawa rontek. Kurus kering, tersisa kulit membungkus tulang. Makan dan berak di tempat tidur, tidak bisa melihat, tak bisa mendengar. Di sisa-sisa nafasnya, Yayu didera penyesalan. Menyesal pernah menerima pekerjaan yang tak biasa. Sebab mereka yang membuka lowongan kerja hanya berdasarkan weton, sudah pasti bergelut dengan ilmu hitam. Yayu menitikkan air mata sesaat sebelum menarik napas terakhirnya. Di kota itu, Bu Waluyo sukses merintis usaha perhiasan. Harta Waluyo yang dulu dikeruknya menjadi modal utama. Wanita itu kembali ke nama aslinya, Agni Dwi Ajeng Supriyatin, dinikahi oleh seorang pengusaha setempat. Ia masih terus bersilaturahmi dengan Petrus dan Ibu Yayu. 4 tahun setelahnya, Petrus yang menyandang status duda memilih pulang ke Papua. Dia memulai hidup baru yang lebih damai. Lalu bagaimana dengan Waluyo? Tentu saja manusia itu masih bergelut dengan kekuatan ilmu hitam. Dia menikah lagi dan memiliki keturunan. Akan tetapi keturunannya diajari cara membalas dendam. Dendam yang tertanam sejak kecil membuat keturunan Waluyo tak berhenti menyerang keturunan Santoso. Hal santet menyantet terus diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga Waluyo. Begitulah akhir ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa memetik hikmah dan pelajarannya. Saya Mang Dahyun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.